Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam Sapa Dunia di Kompas Pagi. Saudara, Anda mungkin masih dalam situasi silaturahmi Idul Fitri. Demikian pula dengan kami, diaspora Indonesia di Amerika. Akhir pekan kemarin kami merayakannya dengan halal bihalal di Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar RI di Washington DC. Disinilah setiap tahunnya kesempatan bagi kami kaum pendatang untuk merasakan berlebaran dengan kuliner yang akrab di lidah dan suasana ramah khas tanah air. Meski jauh dari sanak keluarga, tradisi halal bihalal tetap terpelihara. Warga dari Washington DC dan sekitarnya termasuk dari luar kota, Sabtu ini berkumpul di kediaman Duta Besar RI. Saya di Amerika kan sudah hampir 4 tahun. Terus ini baru pertama kali saya ngerayain Lebaran dengan orang-orang Indonesia, jadi rasanya kayak spesial gitu kan. Saya dengar bahasa Jawa lagi, saya dengar bahasa Indonesia lagi, keren banget gitu kan. Saatnya kita warga Indonesia saling bertemu, bersilaturahmi, kesempatannya untuk bisa sekaligus gitu, tidak personal masing-masing di rumah-rumah gitu. It was my first time having any Indonesian food. I've heard about it before, but I never had it before. So I was very excited to try it. It's very nice. Kuliner yang akrab di lidah, pelukan dan wajah-wajah ramah mengobati rasa rindu berlebaran di tanah air. Sementara tradisi salam tempel senantiasa dinanti anak-anak. Tahun ini kembali Duta Besar Budi Bowo Leksono menjadi tuan rumah. Saya kira ini yang baik sekali ya untuk terus memperkuat tali silaturahmi kita semua di sini. Kru saya kerja sejak 3 minggu lalu ya nyiapin ini semua karena itu tadi banyak teman-teman di sini yang mungkin kangen sama suasana dan makanan Indonesia, itu yang kita siapkan di sini. Sehari sebelumnya, komunitas Muslim Indonesia menggelar sholat Id bersama. Ketemu teman-teman, ketemu saudara, is really relief, is really happy and enjoyable with family. And then the prayers make me so up. I went in there to get her. She was crying. Terharu. Terharu. I touched her. Menyewa aula kampus Northern Virginia Community College yang disulap dengan kumandang gema takbir. Demikian laporan tim VOA. Idul Fitri dirayakan dengan beragam tradisi oleh umat Muslim di negeri ini. Namun tahun ini ada makna syukur yang khusus bagi sebagian Muslim Amerika keturunan Iran. Dengan tercapainya perjanjian bersejarah minggu lalu di mana Tehran sepakat membatasi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi Barat, sebagian diaspora Iran mengharapkan perbaikan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Namun prospek pelaksanaan perjanjian ini belum tentu mulus, mengingat begitu sengitnya penolakan dari kelompok garis keras Iran, kubu oposisi Partai Republik dan sekutu Amerika Serikat Israel. Pidato Idul Fitri berapi-api disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini di Tehran. Menurutnya, perjanjian nuklir Iran tidak akan mengubah hubungan dengan Barat. Pernyataan ini berlawanan dengan pesan optimis yang disampaikan Presiden Rouhani di media sosial. Sebagian rakyat Iran juga mendukung perjanjian ini. Sementara di Amerika, opini imigran keturunan Iran terpecah. Sebagian merasa perjanjian ini memberi konsesi terlalu besar bagi kelompok garis keras Iran. Sebagian lagi menyambut baik prospek membaiknya hubungan bilateral. I want to tell people I'm an Iranian American and feel good about it. And that's really hard a lot of the times. Memang perjanjian bersejarah guna membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi terhadap negara ini tidak menghapus puluhan tahun ketegangan bilateral antara Tehran dan Washington. In 1953, the US CIA and the British intelligence overthrew the democratically elected government of Iran. Not many Americans know that. Every Iranian knows it. The conflict and the controversy between our two countries goes way back. We usually pick up the story in 1979 when Iranian militants seized and held hostage for 444 days innocent Americans. And that's the hostility that we started to feel towards Iran. Dengan penolakan kuat dari kubu oposisi Partai Republik, majority of the House and Senate at a minimum are opposed to this deal. Presiden Obama pun harus menjualnya ke rakyat Amerika yang skeptis. We held out for a deal that met every one of our bottom lines, and we got it. Washington juga harus meyakinkan sekutu mereka, Arab Saudi dan Israel.
Perdana Menteri Israel telah bersumpah akan membantu anggota Kongres Partai Republik untuk menjegalnya. In fact, there is no requirement for any change of behavior on the part of Iran, which is what makes this deal so fundamentally flawed. Presiden Obama balik bersumpah akan memveto upaya Kongres membatalkan kesepakatan ini. Kesepakatan nuklir Iran ini dijadwalkan disahkan Senin pagi oleh Dewan Keamanan PBB di Wina. Demikian laporan tim VOA. Kesepakatan nuklir Iran merupakan kemenangan bagi Presiden Obama yang kebijakan politik luar negerinya menekankan perbaikan hubungan dengan negara yang selama ini bermusuhan. Namun juga dipandang sebagai taruhan politik luar negerinya yang terbesar sejak menjabat 2009. Saudara, demikian rangkaian berita Amerika Serikat pagi ini. Kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.